Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perbedaan pupuk Ultradap dan pupuk MKP. Nah, kenapa? Karena banyak sekali yang komen atau yang tanya tentang perbedaan antara pupuk Ultradap dan pupuk MKP. Nah, banyak juga yang request tolong dibuatkan video tentang perbedaan antara Ultradap dan MKP, karena memang masih banyak yang kurang tahu tentang bagaimana waktu aplikasinya dan terus kandungannya apa saja seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pupuk Ultradap dan pupuk MKP ini tidak jauh berbeda ya, cuma keduanya ini memang mempunyai kandungan fosfor yang sangat tinggi. Nah, kedua pupuk ini memang menurut saya adalah produk dari saprotan utama yang memang mempunyai kandungan unsur hara yang sangat bagus menurut saya, karena memang ini sifatnya semuanya adalah nitrat, yang mana nitrat ini langsung bisa diserap oleh tanaman atau langsung bisa dimakan oleh tanaman seperti itu. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan ada yang pupuk Ultradap terlebih dahulu. Ini bisa dilihat di sini kan Ultradap. Nah, Ultradap ini adalah pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara, nitrogen dan fosfor. Nah, di sini bisa dibaca. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada tulisannya unsur haranya itu nitrogen dan fosfor. Nah, nitrogennya itu 12% dan fosfornya itu adalah 60% seperti itu. Nah, Ultradap ini waktu yang paling bagus diaplikasikan ke tanaman itu waktu tanaman masuk ke fase pertumbuhan atau fase vegetatif ya. Nah, karena banyak yang bertanya Ultradap ini pasnya dimasukkan ke fase apa. Nah, yang paling bagus ini untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif, karena di sini ada kandungan nitrogennya yang mana memang membantu untuk mempercepat pertumbuhan. Selain itu ada kandungan fosfor yang sangat tinggi 60%. Nah, fosfor ini sangat bagus untuk mempercepat pembelahan sel dan mempercepat pembentukan akar serabut pada tanaman baru. Nah, selain itu juga fosfor itu membantu untuk dalam pembentukan bunga ya, agar bunga itu tidak mudah rontok. Itu salah satu fungsi fosfor. Sebenarnya fosfor ini fungsinya sangat banyak sekali, namun petani tahunya fosfor itu untuk apa ya? Untuk memperkuat batang, terusan untuk pembentukan bunga. Sebenarnya fosfor ini sangat banyak sekali ya manfaatnya. Selain untuk pembentukan bunga dan memperkuat batang, fosfor ini untuk pembelahan sel, terusan untuk memperkuat jaringan tanaman, terus untuk mempercepat pembentukan akar serabut pada tanaman, sehingga unsur hara yang ada di dalam tanah itu bisa diserap sempurna oleh oleh tanaman, karena memang akarnya itu menjalar sempurna seperti itu. Nah, di sini ada juga rekomendasi dari perusahaan saprotan utama atau Pak Tani. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk jenis tanaman kentang, terusan semangka atau melon, cabai, mangga. Nah, di sini bisa dilihat larutkan Ultradap Pak Tani dengan takaran 2-4 sendok makan per tangki semprot atau setengah kilo sampai 1 kilo dalam 200 liter air. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini apa rekomendasi dari saprotan utama. Nah, di sini ada juga keunggulan ya. Keunggulan daripada Ultradap itu dari Pak Tani, ini berbentuk kristal sehingga mudah larut dalam air. Ini mudah diaplikasikan. Nah, merangsang pertumbuhan akar nih di sini ya. Terusan pembentukan batang, merangsang pembentukan bunga. Nah, terusan cocok dipakai untuk tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, bunga, jagung, padi, palawija. Terusan mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar terutama pada saat pindah tanam. Nah, berarti Ultradap ini memang sangat cocok diberikan ke tanaman saat tanaman itu baru mulai pindah tanam, seperti tanaman padi, tanaman hortikultura ya, cabai, tomat. Nah, itu kan kalau cabai atau tomat itu kan butuh disemai dulu lalu dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan dari persemaian paling bagus diberikan Ultradap, karena memang fungsinya untuk mempercepat pembentukan akar serabut baru seperti itu. Nah, terus dosisnya atau konsentrasinya kalau Ultradap ini dalam tangki ukuran 16 liter. Nah, teman-teman bisa memberikan 2-4 sendok makan dalam tangki ukuran 16 liter. Tapi kalau misalkan dalam penyemprotan pertama atau tanaman itu masih baru, nah kita menggunakan konsentrasi yang dosis rendah, yaitu yang 2 sendok dulu. Nah, kalau nanti tanaman sudah, bahasa Jawanya itu udah melilir atau sudah di atas 20 hari, baru kita menggunakan yang 3 sendok atau 4 sendok makan seperti itu. Nah, jadi cukup jelas ya. Nah, terus yang sekarang yang kita jelaskan yaitu yang MKP ya. Nah, MKP atau monokalium fosfat. Nah, di sini bisa dilihat MKP pun sama mempunyai kandungan fosfat
52%. Ini sangat-sangat tinggi menurut saya ya. Terus K2O atau potasium oksidnya itu 34%. Nah, ini potasium oksid ini pakai bahasa Inggris. Nah, kalau di luar sana itu kalium itu namanya potasium kalau di luar negeri ya bahasa Inggrisnya. Kalau di daerah kita kan kalium. Nah, kalau di luar negeri sana potasium seperti itu. Nah, sebenarnya manfaat daripada MKP ini untuk merangsang pembentukan bunga dan pembuahan. Nah, waktu yang paling tepat atau waktu yang paling bagus itu ketika tanaman masuk di fase generatif atau fase pembungaan sampai pembuahan. Di sini juga ada keunggulannya ya, ada tulisan keunggulannya ya. Jadi di sini aplikasi mudah dengan cara ditabur, dikocor, disemprot atau sistem hidroponik. Nah, ini untuk merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Jadi yang merangsang pertumbuhan akar itu si fosfor, sedangkan yang mencegah kerontokan bunga atau buah itu si kaliumnya ya, seperti itu. Nah, terus di sini juga ada pemakaian MKP Pak Tani 1% atau 10 gram per liter air yang dicampurkan dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan efikasi fungisida terutama dengan mengendalikan podel mider pada tanaman apel, melon, semangka, mentimun. Nah, di sini artinya apabila MKP ini dicampur dengan fungisida sistemik, maka di situ membantu kinerja daripada fungisida sistemik untuk mengendalikan jamur, karena di situ memang tertera ada kandungan fosfor dan kaliumnya, yang mana fosfor dan kalium itu membantu ya untuk mempercepat kinerja daripada fungisida sistemik seperti itu. Makanya sering saya sarankan kalau MKP ini dicampur dengan fungisida sistemik seperti fungisida nativo atau fungisida skor atau amistartop ya, karena memang untuk membantu kinerja daripada fungisida tersebut seperti itu. Nah, di sini juga ada rekomendasi penggunaan MKP. Nah, itu untuk tanaman kentang, semangka, melon, timun, cabai, tomat, terong, apel. Nah, di sini juga cara pemakaiannya ada ditulis ya. Larutkan MKP Pak Tani dengan takaran 3-6 sendok makan. Nah, di sini ditulis. Nah, terusan larutkan. Nah, di sini ada juga tambahannya MKP ditambah dengan PN kristal atau PN pril seperti itu ya, untuk mempercepat pembentukan bunga dan bakal buah ya. Terusan agar si buah ini tidak mudah rontok seperti itu. Nah, jadi yang jelas saya rangkum kalau Ultradap itu waktu aplikasinya di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Kalau MKP aplikasinya di fase generatif atau fase pembungaan sampai pembuahan seperti itu. Nah, kalau untuk tanaman padi misalkan Ultradap ini digunakannya atau dipakai itu waktu umur 7 hari sampai umur 35 hari. Nah, MKP umur 35 hari ke atas atau 35 hari sampai panen seperti itu. Sama dengan cabai, timun, semangka, melon itu semuanya sama. Kalau Ultradap gunakan di fase pertumbuhan. Nah, ketika tanaman sudah mulai berbunga atau rata-rata itu di atas umur 20 hari atau 25 hari, gunakan yang MKP. Nah, kita bergantung melihat kondisi tanaman. Kalau tanaman cabai dan tanaman timun kan itu waktu pembungaannya juga kan berbeda umurnya. Nah, kalau tanaman cabai kan itu relatif lebih lama. Nah, kalau tanaman mentimun itu kan lebih cepat dalam pembentukan bunga. Nah, ya kita sebagai petani mengkira-kira karena kita yang tahu kondisi di lapangan seperti itu ya. Jadi yang jelas kalau tanaman baru pindah atau fase pertumbuhan, saya ulangi lagi, gunakan Ultradap. Kalau memang sudah mulai pembentukan bunga atau fase generatif, gunakan MKP seperti itu, karena memang fungsinya MKP ini untuk mencegah agar bunga dan bakal buah tidak mudah rontok serta memperkokoh buah dan memperbobot buah dan aroma khas buah, karena di situ ada kandungan kaliumnya. Selain itu juga kalium juga itu untuk memperkuat batang sel tanaman agar tidak mudah terserang jamur. Nah, kedua pupuk ini bisa dicampur dengan insektisida, fungisida maupun pupuk cair lain seperti itu ya. Mau misalkan dengan pupuk hormon Jimmy Hantu, terusan dengan FNS, nah ini atau dengan Salmar, itu bisa dicampur ya kedua pupuk ini. Nah, terus setelah itu bisa juga ditambahkan perekat ya, karena memang kinerja perekat untuk memperkuat pestisida maupun pupuk agar mudah diserap oleh sel jaringan tanaman seperti itu. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.